Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita. Oke. So di sini teman kita itu tanya seperti ini ya. Kak, mau tanya, aku ada yang nawarin kerja ke Singapura, katanya langsung majikan, nggak bisa bahasa Inggris juga mau dicarikan majikan Melayu. Prosesnya 2 mingguan, orangnya juga udah di Singapura. Aku non kak, takut ketipu, apa bener resmi? Kalau kayak gitu kak, mohon dijawab, makasih. Oke, di sini ya buat kalian semua, apalagi yang masih pemula ya, baru pertama kali kepengen kerja ke Singapura, dapat kenalan atau mungkin kalian melihat ya postingan yang ada di Facebook, katanya bisa dicarikan majikan dalam waktu yang singkat tanpa masuk ke PT. Nah, jadi hal seperti ini teman-teman itu sudah pasti nggak resmi. Karena apa? Tanpa PT. Kalian di sini diproses lewat jalur ilegal. Karena apa? Tanpa PT. Ya, di sini buat teman-teman semuanya yang kerjanya ke Singapura tapi tanpa PT itu sudah pasti namanya ilegal. Karena apa? Itu jalur gelap teman-teman. Bisa jadi namanya calling visa, ya kayak gitu. Dan di sini resikonya buat teman-teman semuanya yang kerja ke Singapura lewat jalur calling visa itu ibaratnya ya, saya kasih satu contoh. Ini dari teman saya sendiri, oke. Di sini mbaknya potongan gaji 6 bulan. Tapi setelah sampai di rumah majikan itu yang terjadi apa? Karena merasa tidak betah, akhirnya balik ke agent. Setelah sampai di agent nunggunya terlalu lama dan sering pindah majikan. Karena apa? Yaitu tadi belum ada pembekalan dari Indonesia, nggak tahu kerja, sudah pasti. Bahasa nggak ngerti, sudah pasti. Dari sini sang majikan bakalan berpikir bahwasanya kenapa anak ini diajak ngomong susah, kenapa anak ini nggak tahu kerja. Karena apa? Yaitu tadi dari Indonesia aja nggak ada yang namanya pembekalan teman-teman. Ya, kalian di Indonesia nggak dikasih ilmu. Kenapa? Apa penting mbak ilmu itu? Penting. Kalian kerja ke luar negeri, ini Singapura. Luar negeri, bukan di Indonesia. Sudah pasti semuanya berbeda, bahasa berbeda, tentang pekerjaan juga berbeda ya. Di sini buat teman-teman semuanya itu penting sekali buat kalian untuk yang namanya mencari pembekalan di PT, masuk ke PT ya. Di sini ibaratnya calling visa dengan PT potongan nggak jauh mbak ya. Misalkan kalian lewat calling visa, potongan misalkan 5 bulan atau 6 bulan ya, kayak gitu kan. Tapi kalau lewat PT biasanya 6 bulan atau 7 bulan, tapi di sana kalian dapat ilmu. Kalian di sana dikasih yang namanya tentang ilmu bahasa ya, dikasih tentang pembekalan, tata cara kerja di Singapura tuh bagaimana. Nah, dari sini nggak ada ruginya teman-teman. Kalian masuk ke PT itu nggak ada ruginya, numpang proses di PT itu nggak ada ruginya. Ya, daripada nanti setelah kalian sampai di rumah majikan terus kalian nggak ngerti apa-apa, diajak ngomong sama majikan juga nggak ngerti, nggak paham, disuruh kerja ini nggak ngerti. Karena apa? Yaitu tadi nggak ada pembekalan ya. Saya di sini menyarankan buat teman-teman yang baru pertama kali kepengen datang kerja ke Singapura, ayo masuk ke PT. Cari PT yang resmi, yang bisa memproses kalian kerja ke Singapura. Nah, bagaimana Mbak PT yang resmi itu? Kalian cari informasi dari tetangga atau dari teman, dulu kamu waktu kerja ke Singapura lewat PT mana? Saya juga kepengen kerja ke Singapura, kalau bisa saya mau numpang di PT yang kamu dulu numpang proses di PT tersebut, kayak gitu. Jadi di sini buat teman-teman semuanya nggak ada salahnya kalian numpang proses lewat PT ya, nggak rugi, saya jamin nggak rugi. Daripada kalian nanti setelah sampai di rumah majikan nggak ngerti ini, nggak ngerti itu, nggak tahu apa-apa. Nah, itu benar-benar sangat-sangat disayangkan. Nanti ujung-ujungnya sang majikan akan mengembalikan kalian ke agent. Setelah sampai di agent, apa kalian nggak rugi? Tetap rugi mbak ya, akan tambah lagi potongannya. Tambah berapa bulan, tergantung berapa lama kalian numpang proses di agent tersebut, kayak gitu. Misalkan nih ya,
kalian yang proses calling visa potongan misalkan 5 bulan. Tapi setelah sampai di rumah majikan, apakah semua majikan di sini akan bisa menerima kekurangan kita? Enggak semua majikan bisa menerima kekurangan kita, teman-teman ya. Semuanya itu tergantung pada nasib diri masing-masing. Ya, yang namanya kita bekerja ke luar negeri, yang namanya kita bekerja mengadu nasib gak ada yang tahu. Untuk itu sedia payung sebelum hujan. Ya, gak ada salahnya kalian masuk ke PT, numpang proses di PT, mencari ilmu, mencari pembekalan. Itu sangat penting banget teman-teman. Karena apa? Tanpa adanya ilmu, tanpa adanya pembekalan, kalian bakalan merasa ya Allah seperti ini susahnya bekerja ke Singapura. Seperti ini ya Allah, benar-benar penuh perjuangan. Tapi nanti kalau kalian sudah masuk ke PT, kalian dapat di sana dikasih ilmu ya, di sana kalian di training, dilatih setiap harinya ya, entah itu tentang cara gosok baju lah, cara merapikan tempat tidur. Nah, jadi dari situ kalian kan sudah tahu, oh saya waktu di PT dikasih tahu, saya waktu di PT sudah di training. Jadi dari sini kalian nggak bakalan kaget. Tapi kalau kalian nggak dapet ilmu apapun itu, nah itu benar-benar nantinya yang rugi kalian sendiri. Apa kalian mau setelah sampai di rumah majikan baru beberapa hari akhirnya majikan bilang tolong kamu pack semua barang-barang kamu, saya akan ngantar kamu balik ke agent. Nah alamat itu Mbak. Karena apa? Sudah pasti nanti kalau kita dipulangkan ke agent, kita akan mendapatkan tambahan potongan gaji lagi. Mau sampai kapan kita harus kerja bakti, kerja bakti, kerja bakti. Kalau bisa sekali kita masuk ke rumah majikan, kita harus bisa finish kontrak ya. Jangan sampai sering-sering pindah majikan. Di sini kalau kalian sering-sering pindah majikan teman-teman ya, kalian akan terus mendapatkan tambahan potongan. Terus sampai kapan kalian akan merasakan hasilnya? Sampai kapan kalian itu akan mendapatkan gaji penuh? Kalau kalian sering-sering pindah. Kemarin itu ada teman saya kerja di Singapura nih teman-teman ya. Kerjanya 2 tahun, tapi potongan gaji 11 bulan. Kenapa Mbak? Ya itu tadi, karena sering pindah majikan. Ya, jadi dari sini buat kalian semua, buat teman-teman saya semua yang saat ini kalian tuh bingung. Ya, sebaiknya masuk ke PT atau langsung lewat jalur calling visa atau enggak perlu numpang proses di PT. Sebenarnya teman-teman, kalau menurut saya, karena saya di sini sudah lama dan saya sudah berpengalaman, jadi di sini saya berbagi ya pengalaman saya pada kalian semua. Alangkah baiknya kalian numpang proses masuk ke PT ya, nggak ada ruginya. Dan untuk proses ke Singapura nih teman-teman, biasanya kalau masuk ke PT itu hanya 2 bulan, 3 bulan, kayak gitu saja ya. Nggak ada yang sampai 4 bulan, 5 bulan. Kalau misalkan kalian terlalu lama di PT, itu biasanya karena mungkin lah ya faktor dari usia, kayak gitu ya. Mungkin karena kalian ibaratnya dipromosikan tapi nggak laku-laku. Nah jadi dari sini kalian semuanya harus berdoa ya, ibaratnya di dalam PT itu jangan sampai kalian membuang waktu ya. Kalian boleh ngerumpi boleh, tapi ada batasan ya. Kalian di sini ibaratnya mulai dari nol ya, ibaratnya kepengin banget yang namanya ya Allah, kepengin banget cepat-cepat bekerja ke Singapura, tapi kalian nggak terpanggil-panggil, lama banget nunggu di PT. Ada apa ya sebenarnya dengan diri saya? Di sini saya nyaranin kalian cobalah Mbak, dekatkan diri sama Allah, kalau bisa tambahkan sholat malam. Insya Allah ya, segala urusan kalian akan dipermudahkan. Insya Allah kalian akan segera dapat majikan dan akan segera terbang ke Singapura. Tapi Mbak saya takut, tapi Mbak saya males untuk bangun malam. Nah itu tadi ya, karena di sini kalau misalkan kita kepengen yang namanya menjadi orang sukses, tapi kita nggak mau berproses, tapi kita nggak mau yang namanya susah-susah dulu, ya nggak ada ya, nggak ada orang sukses tuh ujuk-ujuk sukses ya, tiba-tiba sukses, mendadak sukses. Nggak ada teman-teman ya. Kalau kepengen sukses sudah pasti orang yang mau berproses, orang yang mau berjuang ya. Ibaratnya dari awal masuk ke PT ya, itu juga nggak mudah, semuanya harus
ngurus surat dulu, harus riwariwi ke sana kemari, ngurus surat ya kayak gitu. Setelah suratnya sudah lengkap, barulah kita masuk ke PT. Setelah sampai di PT, apakah sampai di situ semuanya masalah sudah selesai? Bukan, kita harus belajar. Setiap hari belajar, ngikut belajar. Kita harus training semua pekerjaan nanti bagaimana kerja di Singapura itu. Semuanya di sana di training. Setelah dari situ apakah selesai? Belum. Kita harus ngikut yang namanya nanti medikal, PAP, pasporan. Prosesnya itu ribet banget dan bikin kalian benar-benar capek tenaga, capek pikiran, pokoknya capek semuanya. Jadi setelah itu kalian setelah sampai di Singapura harus ingat bahwasanya benar-benar nggak mudah kerja ke Singapura. Benar-benar nggak mudah untuk menjadi seorang TKW di Singapura. Penuh perjuangan banget, iya. Itu nggak hanya kalian saja teman-teman, saya juga merasakan ya. Tapi di sini karena saya ingat dengan apa yang ingin saya dapatkan, ya saya tetap semangat ya. Dan di sini saya nggak pernah mundur, meskipun ya teman-teman, saya sudah belasan tahun di Singapura. Saya ini masih kena komplain dari majikan, tapi dari sini saya mah nggak apa-apa. Ibaratnya ya teman-teman, kalau kita cuman dikomplain kayak gitu mah wajar biasa ya. Yang penting apa? Nggak dipukul kayak gitu. Jangankan dikomplain teman-teman, saya tuh pernah yang namanya dibentak, diteriakin oleh majikan. Itu pernah. Sakit hati, memang sakit hati. Tapi saya benar-benar dari situ bangkit lagi semangat saya. Bahwasanya kalau saya melakukan hal seperti ini, majikan nggak suka. Jadi di next, saya nggak akan lagi melakukan hal seperti ini. Jadi kita bisa ingat teman-teman. Ya, jangan sampai misalkan kita dikomplain sama majikan, kita ibaratnya dibentak, diteriakin sama majikan, terus akhirnya kita menjadi putus asa. Setelah putus asa, akhirnya apa teman-teman? Ada juga yang berpikiran bahwasanya udahlah nanti setelah habis potongan saya mau pulang aja ke Indonesia, saya minta pulang. Ada juga yang berpikiran udahlah saya 1 tahun aja di sini, setelah itu saya mau minta pulang ke Indonesia. Itu orang yang punya pikiran sangat pendek sekali ya. Kalian benar-benar nggak ingat, kalian benar-benar sudah lupa dengan tujuan awal bahwasanya dulu waktu kalian berada di PT itu sudah kalian berangan-angan kepengen yang nantinya bisa sukses, kepengen yang nantinya bisa membahagiakan keluarga. Tapi setelah sampai di rumah majikan itu semuanya sudah kalian lupakan. Karena apa? Ya itu tadi, karena kalian nggak kuat, mental kalian nggak kuat ya. Itu sudah pasti. Di Singapura itu yang pertama kali mental teman-teman ya. Kalau mental kalian sudah tebel, mental kalian sudah kuat, ibaratnya kalian menggunakan ilmu ndablek setiap harinya, udahlah nggak apa-apa. Saya dikomplain nggak apa-apa, wajar. Nggak cuman saya aja kok ya. Semua, hampir di sini semua teman-teman. Di sini kita itu semuanya dapat komplain, itu biasa wajar. Nggak usah dimasukkan ke hati, nggak usah diambil hati, nggak usah dipikir, nggak usah digagas. Lupakan semuanya ya, ibaratnya hari ini selesai udah, besok lagi ada lembaran baru, udah seperti itu aja. Yang penting apa? Yang penting gaji lancar, yang penting kita dikasih makan yang kenyang, kita dapat tempat tinggal ya. Yang penting jam istirahat kita cukup, udah. Nggak usah mikir yang reno-reno, nggak usah mikir yang macem-macem. Nanti kalau kita pikirannya sampai kemana-mana, akhirnya apa? Timbullah perasaan tidak nyaman, timbullah perasaan kepengen pulang, timbullah perasaan kepengen ganti majikan. Jangan sampai ya teman-teman, karena apa? Ya itu tadi, itulah proses untuk menjadi orang sukses. Semuanya berproses dari ibaratnya susah, pahit. Memang nggak mudah teman-teman. Tapi kalau kalian bisa menjalani proses ini, kalian ikhlas menjalaninya, insya Allah semuanya akan menjadi manis. Dan saya di sini sudah merasakannya. Ya seperti itu teman-teman. Saya pernah bekerja dengan majikan itu dari pagi sampai malam itu selama 4 bulan ya. Saya kerjanya pakai waktu ngepel ya. Waktu ngepel lantai itu pakai tangan. Nggak boleh pakai tongkat kayak gini, nggak boleh. Pokoknya harus pakai tangan. Padahal rumahnya kecil, padahal itu hanya ngontrak. Tapi di sini kan majikan berhak yang namanya ngatur-ngatur kita. Karena dia
yang membayar kita. Tapi di sini karena saya merasa tidak betah, tidak kuat ya, saya ngomong sama majikan bahwasanya maaf mem, saya mau balik ke agent, saya nggak bisa bekerja di sini. Majikan tanya, kenapa? Ya jujur, saya nggak bisa kalau setiap hari saya ngepelnya pakai tangan. Ini di pinggang saya ini sudah nggak kuat. Saya ngomong, terus akhirnya majikan mau tanda tangan dan dari situ akhirnya agent datang ke rumah majikan untuk ngambil saya. Itu benar-benar alhamdulillah teman-teman, saya dikasih tanda tangan. Karena apa? Banyak sekali di sini ibaratnya ya, kita minta pindah, kita minta pulang, minta balik ke agent, justru majikan membelikan tiket dan mengantar kita pulang ke Indonesia. Nah, itu yang disayangkan. Karena apa? Ibaratnya dari awal kita kepengen yang namanya menjadi orang sukses. Di saat kita di situ nggak mampu, di saat di situ kita nggak benar-benar nggak betah, nggak kuat dengan pekerjaannya, terus apa yang kita dapatkan? Kita mendapatkan tiket pesawat. Kita harus pulang ke Indonesia. Kita tereliminasi dari negara Singapura. Yang sebenarnya ya, padahal tujuan kita belum tercapai, belum kesampaian. Nah, jadi dari sini buat teman-teman semuanya yang mungkin saat ini kalian masih dalam proses tahap potongan gaji, di saat kalian mungkin lah ya merasa capek, saya nggak betah mbak, saya kerja di sini nggak cocok mbak, saya kepengen pindah majikan mbak. Ngomong dengan majikan itu secara baik-baik, jangan sampai kalian bikin jengkel majikan, jangan sampai kalian bikin marah majikan. Nanti kalau majikan benar-benar merasa kecewa ya, marah sama kalian, yaitu tadi akan dibelikan tiket pesawat dan kalian akan diantar pulang ke Indonesia. Itu benar-benar rugi besar. Karena apa? Ibaratnya kalian sudah hampir mau panen, ternyata dipulangkan ke Indonesia. Ya jangan sampai kalian berpikiran bahwasanya oh mungkin di sini bukan rezeki saya, oh mungkin di sini belum rezeki saya. Bukan, semuanya berproses teman-teman ya. Memang kalau kita ngikut majikan itu memang seperti itu. Jangankan ngikut majikan teman-teman, kita ngikut orang tua aja. Kalau kita nggak bantu orang tua, apakah orang tua kita akan diam? Ya enggak lah ya. Ibaratnya kita itu di situ sebagai anak. Dari kecil sudah dibesarkan, sudah pasti kita harus membantu. Nah ya, ibaratnya masak, ibaratnya bersih-bersih rumah, itu kan harus teman-teman. Apalagi kita bekerja di bawah majikan yang kita ini digaji, ya harus ibaratnya. Tapi di sini ada juga yang kelewatan ya, ibaratnya jam istirahatnya diolor-olor, ibaratnya ada yang selalu dikomplain tiap hari kayak gitu. Ya ibaratnya kalau orangnya ini ibaratnya don't care lah ya, nggak baperan mah nggak apa-apa. Tapi anaknya ini baperan, jadi nggak bisa. Jadi harus pindah majikan. Dan setelah minta pindah majikan, ternyata apa? Itu tadi, dibelikan tiket pesawat. Ya, nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau sudah dibelikan tiket pesawat ya harus cabut dari Singapura. Ya, jadi di sini buat teman-teman semuanya, misalkan kalian punya masalah, punya keluhan apa saja, ngomong secara baik-baik ya. Jangan memakai emosi ya. Saya di sini paham bahwasanya bekerja dengan majikan itu nggak ada yang mudah, nggak ada yang gampang. Kadang kita juga emosi, kadang kita kepengen marah. Saya juga pernah berada di posisi yang seperti itu teman-teman. Tapi di sini saya berusaha untuk ibaratnya mikir, yo tak dukno, yo tak unggahno, tak dukno, yo tak unggahno. Ibaratnya memang susah ya, kita aja di Indonesia cari uang yang sebesar ini. Itu bagaimana caranya? Itu kerja apa coba? Ya, jadi dari sini ibaratnya kita ya harus sabar. Bisa ngedem diri kita sendiri ya, seperti itu. Nggak gampang. Ingatlah teman-teman bahwasanya banyak sekali teman-teman kita yang masih ada di PT kepengen kerja ke Singapura itu masih menunggu panggilan, masih menunggu kapan ya saya dapat job, kapan ya saya dapat majikan, kapan ya saya bisa terbang ke Singapura. Nah buat kalian semua yang saat ini sudah berada di Singapura ya harus semangat ya, nggak ada kata lain, semangat, sabar,
ikhlas menjalaninya, itulah proses untuk mendapatkan kesuksesan. Oke teman-teman, semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat dan bisa memotivasi buat kalian semuanya. Nggak lupa juga di sini saya selalu memberikan support, memberikan doa serta dukungan buat kalian ya. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran. Semoga teman-teman saya semuanya bisa nyaman, betah ya. Semoga kalian bisa sukses. Ingatlah dengan tujuan awal bahwasanya kalian semua kerja ke luar negeri sudah pasti kepingin merubah nasib, kepingin mempunyai masa depan yang lebih cerah ya. Untuk itu kalian harus sabar dalam menjalaninya. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.